Halo sahabat film, kembali lagi di Kamar Sinema. Kali ini saya kembali membahas satu film yang berjudul Apocalypto. Film yang tayang perdana di Amerika ini dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Mel Gibson dan naskahnya ditulis oleh Farhad Safiana. Film ini berlatar belakang di semenanjung Yucatan, Meksiko, dengan bahasa Maya tentang sisi kelam persaingan antara suku di era peradaban Maya yang masih eksis. Apocalypto sendiri menceritakan perjalanan seorang pria yang bernama Jaguar Paw, yang berjuang untuk menyelamatkan sukunya serta keluarga kecilnya dari serangan brutal dari suku yang lain. Dari serangan itu, Jaguar Paw berhasil menyembunyikan anak dan istrinya yang sedang hamil tua di dalam sumur kering. Namun, Jaguar Paw dan sukunya ditangkap hidup-hidup dan akan dikorbankan dalam sebuah ritual sebagai sesembahan para dewa yang mereka puja. Baiklah, sebelum mulai pasang headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan inilah dia film Apocalypto. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jaguar Paw yang sedang berburu babi hutan bersama ayah serta saudaranya. Dalam perburuan itu, babi hutan yang larinya sangat kencang membuat mereka kewalahan. Sampai akhirnya, perangkap yang dibuat Jaguar Paw mengenai setengah dari tubuh babi hutan itu. Semuanya sangat senang, riang, gembira setelah berhasil menangkap buruan mereka. Jaguar langsung membedah perut babi hutan tersebut dan mengeluarkan buah jangkar. Dikarenakan Blunted seorang yang infertilitas, yang tidak bisa memberikan keturunan, Jaguar iseng memberikan buah jangkar babi hutan itu kepada Blunted dengan alasan agar ia dapat memberikan keturunan kepada istrinya. Blunted yang tak berpikir panjang malah menurut dan langsung memakannya secara mentah-mentah. Tak terima dengan kelakuan Jaguar, ia pun langsung marah. Dan di sana ayah Jaguar menasihati Blunted supaya tidak mudah terpancing emosi. Sebagai gantinya, ia pun mengasih solusi supaya si Blunted memiliki keturunan dengan memberinya sebuah racikan daun. Tak berselang lama, mereka mendengar sesuatu dari balik semak. Ternyata itu adalah sekelompok suku lain yang dipimpin oleh Sergio. Merasa terancam karena telah memasuki kawasan mereka, Jaguar dan yang lain nyaris menyerang. Namun langsung ditahan sang ayah. Dalam situasi yang menegangkan, Sergio mengatakan mereka hanya izin lewat. Setelah diberikan izin lewat, Jaguar melihat banyaknya anak-anak dan orang tua di kelompok itu. Ia pun penasaran dengan apa yang terjadi, dan Sergio mengatakan bahwa tanah mereka sudah dirampas. Mendengar jawaban itu, Jaguar terdorong ingin mengetahui alasannya. Namun sang ayah menahan Jaguar untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka. Di perjalanan pulang, sang ayah meminta untuk tidak ada yang menceritakan apa yang telah terjadi di hutan kepada orang yang ada di pemukiman. Kemudian secara empat mata, sang ayah menasihati Jaguar dengan mengatakan bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit. Maka, jangan pernah membiarkan rasa takut itu masuk ke dalam dirinya. Sekembalinya mereka ke pemukiman, mereka disambut oleh keluarganya masing-masing. Namun tidak dengan si Blunted. Dia malah dimarahi mertuanya karena tidak bisa memiliki keturunan. Ia pun langsung diperintahkan masuk ke gubuk menggarap istrinya supaya cepat memberikan cucu. Si Blunted yang cukup yakin dengan khasiat ramuan yang diberikan ayah Jaguar tadi, langsung mengiyakan semua perkataan mertuanya. Di gubuk lain, Jaguar menjumpai Sivan istrinya dan anak laki-lakinya yang dinamai si kura-kura berlari. Saat itu keluarga kecil mereka sangat bahagia.
menanti kehadiran keluarga baru yang masih berada di dalam kandungan. Tak lama dari situ, dari arah luar, terdengar suara keributan. Ternyata si Blunted teriak-teriak. Itu dikarenakan kemaluannya kepanasan setelah mengoleskan racikan yang diberikan ayah Jaguar. Ternyata ayah Jaguar pun sama saja berniat mengerjai si Blunted, sehingga seluruh orang-orang yang ada di sana menertawakannya. Di malam harinya, mereka terlihat merayakan pesta dengan penuh kebahagiaan. Namun, berbeda dengan Jaguar yang tidak dapat menyingkirkan firasat buruknya terhadap kejadian di hutan tadi, hingga ia sampai mengalami mimpi buruk. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, dari arah lain, datanglah suku asing di bawah pimpinan pria yang bernama Zero Wolf. Sedangkan Jaguar yang masih berada di atas ranjang menyadari bahwa firasat buruknya menjadi kenyataan. Jaguar langsung membangunkan anak dan istrinya dan lari dari tempat itu, sedangkan pasukan Zero telah membunuh mereka secara membabi buta dan membakar gubuk yang ada di sana. Dalam penyerangan itu, Jaguar berhasil lari dan ia berusaha menyembunyikan anak dan istrinya ke lubang sumur kering. Sementara yang lain berusaha melawan pasukan Zero yang semakin mengganas. Di saat Jaguar berusaha menurunkan anak dan istrinya, salah satu anak buah Zero melihat Jaguar yang sedang mengulurkan tali ke dalam sumur. Tak ada pilihan lain, Jaguar langsung secepat mungkin mengulurkan tali itu, sehingga anak dan istrinya terpontang-panting terbentur ke dinding sumur. Melihat tak ada waktu lagi, Jaguar langsung melepaskan tali itu dan melakukan perlawanan. Setelah berhasil membunuh, Jaguar terpaksa harus meninggalkan anak dan istrinya demi menolong yang lain. Ia juga berjanji akan segera kembali, dan ia pun mengikat tali itu di balik batu, supaya memudahkan istrinya keluar dari sana. Setelah itu, pertempuran sengit pun dimulai. Di saat Jaguar hendak membunuh Middle Eye, tiba-tiba Zero langsung melumpuhkan Jaguar dari belakang. Dengan penuh ambisi, Middle Eye langsung membunuh Jaguar. Namun Zero melarangnya karena ingin membawanya hidup-hidup. Hal itu membuat Middle Eye merasa kesal karena ia dilarang membunuh Jaguar. Di momen ini, Jaguar melihat ayahnya yang sedang diikat tepat di hadapannya. Jaguar malah memanggil sang ayah, sehingga Middle Eye mengetahui hubungan mereka. Middle Eye yang masih dendam dengan Jaguar mendapat ide gila untuk membalas dendamnya dengan cara yang lebih menyakitkan. Middle Eye langsung mengeksekusi ayahnya, tepat di hadapan kedua mata Jaguar. Masakah? Belum puas dengan kebrutalan itu, Middle Eye menghantam muka Jaguar sampai ia pingsan. Setelah sadar, ia sudah dalam kondisi terikat, begitu juga bersama orang-orang dari sukunya. Kekejaman juga belum berakhir. Perempuan yang masih hidup diperkaos secara brutal,
Blunted yang melihat istrinya diseret untuk diperkaos. Ia langsung teriak histeris. Dalam kengerian itu, Jaguar malah melakukan tindakan yang fatal. Ia terus memandangi arah sumur, hingga salah satu anak buah Zero bernama Katrok curiga dan langsung memeriksa sumur itu. Untung saja, sang istri dan anaknya langsung bersembunyi. Akan tetapi, tali yang telah diikatkan Jaguar diputuskan, dan kini anak dan istrinya benar-benar terjebak di dalam sumur kering itu. Setelah para tawanan diikat, mereka mulai diarak meninggalkan pemukiman. Ketakutan Jaguar semakin bertambah ketika mulai menjauh dari anak dan istrinya. Para anak-anak dibiarkan begitu saja. Mereka kebingungan melihat orang tuanya diseret paksa seperti hewan. Sambil menangis, para anak-anak terus mengejar mereka dari arah belakang. Di tengah perjalanan, Jaguar bertemu kembali dengan Sargio. Ternyata kelompok Sargio juga tertangkap oleh komplotan Zero. Tawanan terus digiring ke hutan lebih dalam lagi. Kakao terluka parah, terjatuh dan tak sanggup berjalan lebih lama lagi. Namun Middle Eye memaksanya untuk terus berjalan. Sebagai ancaman memukul Jaguar yang berada di depan Kakao. Tak mau melihat temannya menjadi sasaran, Kakao terpaksa harus bergerak maju. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka sampai di wilayah pedalaman dan kini mereka harus menyeberangi sungai dan melawan derasnya arus air. Sedangkan para anak-anak harus berhenti mengikuti orang tuanya. Di kaki gunung, luka Kakao semakin parah. Ia tak sanggup berjalan dan oleng ke arah jurang. Hal itu membuat yang lain ikut terseret. Blunted yang ada di posisi depan langsung berusaha menahan dengan mengaitkan kakinya di balik akar pohon. Melihat itu, Middle Eye membiarkan para tahanan berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Setelah berhasil selamat, Middle Eye melepaskan ikatan Kakao dan tubuhnya langsung dibuang ke jurang. Di malam harinya, Zero menemui anaknya yang bernama Keijo, yang baru pertama kali melakukan pemburuan manusia. Ia mendapatkan hadiah dari sang ayah, sebuah pisau kecil sebagai tanda. Kelak nanti, dia akan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin pemburuan manusia. Kini semua tawanan dikumpulkan dan masih dalam posisi terikat dengan yang lainnya. Saat itu, Jaguar mendengar suara gemuruh menggema di langit, dan itu pertanda bahwa hujan akan turun. Hal itu membuat Jaguar semakin khawatir dan ketakutan, mengingat istri dan anaknya yang berada di dalam sumur. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka disambut dengan sebatang pohon besar yang nyaris menimpa para tawanan. Kemudian mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang menangis di hadapan jasad orang tuanya. Dengan penuh duka, anak itu mendekati rombongan Zero. Namun para komplotan Zero merasa jijik karena si gadis itu memiliki penyakit kulit yang dapat menular. Dia pun didorong dengan kayu, dan setelah itu, tiba-tiba sikap gadis kecil itu berubah aneh. Ia menatap Jaguar dan ia berkata bahwa kekejian mereka akan segera binasa oleh seorang yang ada di antara mereka. Semakin jauh melangkah, semakin banyak hal mengerikan yang terjadi. Akhir dari perjalanan, mereka sampai di perkumpulan orang-orang dari suku pedalaman yang sedang diperbudak. Mereka diperbudak tanpa diberi makan maupun minum. Dan lebih parahnya lagi, sebagian budak dipekerjakan menggiling kapur putih sehingga mereka muntah darah. Seorang kakek kurus kering meminta tolong ke salah satu dari tawanan untuk bersedia membunuhnya
agar ia bisa mati sebagai pria yang terhormat. Kini semua tawanan laki-laki dibaluri cat biru untuk sebuah acara persembahan. Sedangkan komplotan perempuan diperjualbelikan secara lelang. Hanya mertua si Blunted yang tak laku dijual karena sudah terlalu tua. Ia pun dibebaskan begitu saja dan dibiarkan menjadi gelandangan. Kini para tawanan semakin ketakutan saat memasuki lubang kematian. Ketakutan itu semakin bertambah ketika mereka melihat tembok yang dihiasi dengan gambar yang sangat mengerikan. Mereka sadar bahwa nasib mereka akan sama seperti apa yang mereka lihat. Kengerian itu mulai terlihat jelas ketika mereka melihat penggalan kepala yang ada di atas sana. Apalagi riuh suara yang menyambut kedatangan tawanan yang segera dijadikan persembahan untuk pengorbanan bagi dewa agar diturunkannya hujan. Kini tibalah di titik akhir yang paling mengerikan. Mereka digiring untuk menghadap sang raja, dan Algojo yang sudah bersiap memenggal kepala mereka satu persatu. Korban pertama dibaringkan, kemudian perutnya ditusuk dan mengeluarkan jantung yang masih berdetak kencang. Kemudian kepalanya dipenggal, lalu dilempar ke bawah beserta dengan tubuhnya. Dan kini akhir Jaguar pun tiba. Ia hanya bisa pasrah menghadapi akhir hidupnya. Dan saat itu, tiba-tiba matahari tertutup oleh bulan. Secara kebetulan, hari itu terjadi gerhana yang diyakini Kulkula, atau dewa matahari sudah kenyang dengan darah. Semua rakyat pun riuh gemuruh dan awan gelap kembali terang. Itu pertanda bahwa ritual pengorbanan harus diakhiri. Kini sisa tawanan digiring keluar dari gedung. Mereka dibawa ke arah sebuah lapangan. Para komplotan Zero berencana melakukan permainan yang paling mematikan. Mereka disuruh berlari ke sebuah ladang jagung yang ada di depan sana dan harus melewati serangan mematikan dari komplotan Zero. Sebelum permainan dimulai, Tejo diperintahkan sang ayah untuk mengambil posisi di ujung lapangan sebagai eksekutor. Setelah semua sudah siap di posisi masing-masing, Blunted dan satu temannya terpilih dan permainan itu pun dimulai. Dalam pelarian itu, mereka berdua harus berakhir tragis. Kini, giliran Jaguar dan temannya. Mereka pun berlari silang agar menyulitkan si pembidik. Namun keduanya tetap saja terkena sasaran. Di saat Keju akan mengeksekusi Jaguar, Blunted berusaha menolong Jaguar dalam kondisi sekarat. Dalam kesempatan itu, Jaguar mematahkan ujung anak panah, kemudian ia langsung menusuk leher si Kejo. Melihat anaknya tumbang, Zero langsung berlari menghampiri anaknya, sedangkan Jaguar berusaha melarikan diri dari sana. Tidak terima atas kematian anaknya, Zero beserta komplotannya berlari mengejar Jaguar masuk ke dalam hutan. Di tengah pelarian itu, Jaguar terjatuh di antara tumpukan bangkai daging manusia tanpa kepala. Melihat itu, ia sempat tercengang kaget dan mulai berpijak di atas tumpukan daging, hingga ia berhasil masuk ke dalam hutan. Perburuan kian memanas tanpa henti. Jaguar terus berlari sampai menahan sakit karena luka di perutnya. Luka yang semakin parah membuat ia tak sanggup lagi berlari. Ia pun langsung naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Kemudian komplotan Zero datang, membuat Jaguar terdiam mematung sampai ia tak menyadari darahnya
menetes ke bawah, mengenai tubuh si Middle Eye. Setelah berlalu, kini Jaguar merasa sedikit lega. Namun sayangnya, dia dikejutkan dengan seekor macan kumbang yang siap menerkamnya. Sedangkan di sisi lain, saat itu Zero menyadari darah yang menempel di punggung Middle Eye. Dan itu pertanda bahwa Jaguar sedang bersembunyi di atas pohon. Mereka pun berputar balik dan memilih menyebar. Hingga akhirnya mereka melihat Jaguar yang sedang berlari kencang. Mereka pun langsung mengejarnya dan tidak menyadari bahwa saat itu Jaguar sedang dikejar macan kumbang. Setelah kejadian itu, komplotan Zero teringat kembali atas ramalan si anak kecil tempo hari, bahwa mereka akan mendapatkan malapetaka, dan meminta Zero untuk tidak mengejar Jaguar lagi. Namun Zero tak mau menghentikan pemburuannya demi membalaskan dendam atas kematian putranya. Pengejaran pun terus berlanjut tanpa henti, hingga di malam harinya Jaguar merasa kalau dia sudah tidak dikejar lagi. Ia pun berhenti untuk istirahat. Namun belum lama ia beristirahat, ia melihat banyak kobaran api yang semakin dekat dengannya. Tak ada pilihan lain. Ia pun harus melanjutkan pelariannya tanpa henti. Di pagi harinya, Jaguar masih terus dikejar. Salah satu komplotan Zero menemukan jejak Jaguar, namun ia malah dipatuk ular. Mengingat Jaguar yang masih terus berlari, Zero meminta anak buahnya tetap melanjutkan pengejaran mereka dan meninggalkan teman mereka itu yang sudah sekarat. Kini pelarian Jaguar mulai diserang dengan panah dan tombak. Jaguar semakin kencang berlari ke arah sungai dan nekat loncat ke bawah air terjun yang sangat curam. Saat itu Zero berpikir kalau Jaguar akan mati. Namun perkiraannya salah. Jaguar masih hidup dan berteriak menantang mereka untuk terjun ke bawah. Salah satu anak buah Zero mengingatkan untuk berhenti mengejarnya. Namun Zero malah menusuknya. Kini Zero merasa tertantang. Dia mengajak anak buahnya terjun ke bawah. Dan salah satu anak buah Zero harus berakhir setelah kepalanya terbentur batu yang ada di dalam sungai. Melihat itu, Jaguar harus kembali berlari masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, ia malah terjebak di lumpur hisap. Dengan keteguhan dan jiwa yang kuat, akhirnya ia dapat melewati itu semua. Setelah keluar dari lumpur itu, Jaguar mengingat perkataan ayahnya yang dulu, bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit dan jangan sampai membawa rasa takut itu masuk ke dalam dirinya. Mengingat itu, jiwa Jaguar mulai ditumbuhi keberanian. Ia tidak memilih untuk berlari lagi, melainkan ia akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Hutan tempat ia tumbuh akan menjadi kekuatan tersendiri melawan komplotan Zero. Jaguar datang dengan tubuh yang sudah dipenuhi dengan lumpur, sambil membawa sarang tawon dan melemparkannya ke arah mereka. Kini Jaguar mulai memasang strategi. Ia gunakan senjata duri
yang sudah dilumuri lendir kodok beracun, kemudian memanipulasi jejak dan memutar arah agar dapat menyerang mereka dari belakang. Dari balik semak, Jaguar bersiap menembak duri beracun ke arah target, hingga dapat mengenai salah satu dari mereka. Di saat akan mengambil senjata, Jaguar berhadapan dengan Middle Eye, dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Middle Eye, hujan pun turun. Jaguar harus menyelamatkan anak dan istrinya dari lubang sumur. Ia pun kembali berlari sekencang-kencangnya. Dan di hari itu juga, sang istri akan segera melahirkan. Di saat Jaguar sampai di sana, ia melihat tubuh istrinya yang sudah terendam dengan air hujan. Namun Jaguar harus berlari kembali dari serangan komplotan Zero. Di saat Jaguar kebingungan, Zero tiba-tiba sudah berada di depannya dan berhasil memanah Jaguar. Dalam kondisi lemah, Jaguar hanya berdiam diri menatap Zero. Penuh dengan rasa emosi, Zero lari ingin menyerang Jaguar. Dan ternyata di sana sudah ada jebakan yang masih tersisa saat pemburuan mereka dahulu, dan langsung menghantam tubuh Zero. Di sumur air sudah menenggelamkan mereka. Shiva menggendong anaknya dan berusaha mencari tempat yang lebih tinggi. Dan di saat itu juga, ia berusaha mengeluarkan bayi dari dalam kandungannya. Sampai akhirnya, si bayi lahir dengan selamat. Sedangkan Jaguar masih harus terus berlari dari kejaran sisa komplotan Zero. Hingga akhirnya, ia pun tiba di pinggir pantai. Di sana perhatian mereka tertuju pada kapal yang akan menepi. Jaguar menjadikan kesempatan itu untuk melarikan diri dan kembali menolong anak dan istrinya. Setelah sampai di sumur, hati Jaguar bergetar menyaksikan bayi mungil beserta anak dan istrinya dapat selamat dari maut. Kini Jaguar membawa anak dan istrinya ke dalam hutan dan mencari kehidupan baru, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe. Sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.